Bolehkah kita melakukan pembersihan gulma dengan melakukan penyemprotan? Tentunya boleh-boleh juga ya, tapi pada hari ini pada pagi hari ini akan melakukan pembersihan gulma itu dengan cara menggunakan alat sederhana, yaitu dalam bahasa Jawa ini menggunakan arit ya. Langsung saya babat aja, jangan sampai apa eh, gulma-gulma ini yang ada bunganya ini jangan sampai ini pecah, artinya nantinya ini akan menjadikan biji sehingga ini akan tumbuh menjadi gulma lagi ya. Ini kita bersihkan pakai alat sederhana saja, artinya tidak menggunakan herbisida, kita menggunakan alat sederhana, gunakan arit saja. Mumpung masih kecil, kita lakukan, upayakan agar tidak kewalahan nantinya jikalau ini gulma-gulma ini terlalu lebat, maka kita akan kewalahan. Kita lakukan dengan teliti, maksimalkan ya, mumpung masih sedikit agar tidak kewalahan. Tentunya kebun kita pastinya kalau bersih dari gulma itu akan sedikit sekali terserang jamur karena kelembabannya itu juga berkurang. Oke, kita lakukan pelan-pelan aja ya, jangan tergesa-gesa ya. Kita persiapkan ini agar kopi kita itu terjaga kesehatannya, dan jikalau kopi kita itu terjaga kesehatannya, maka akan menghasilkan buah yang maksimal juga. Ini saya lakukan setiap hari, saya ke kebun walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 1 jam, karena kami sibuk bekerja ya. Jadi sebelum bekerja sambil menunggu sarapan pagi, saya sempatkan untuk menengok kebun yang saya pelihara, khususnya pada tanaman kopi. Kita lakukan pembersihan gulma, jangan sampai lengah. Hati-hati ya, terkadang terdapat ular, kita harus jaga keselamatan diri kita, diri sendiri kita jaga sendiri. Ini juga kita bersihkan juga, apalagi masih kecil, agar nutrisi tidak berebut dengan rumput-rumput ataupun gulma yang terdapat di sekitar batang kopi yang kita pelihara. Lakukan dengan cara sabar, penuh ketelitian, dan penuh kejelian, sehingga tanaman kopi kita itu benar-benar bersih dan rapi. Ini juga kita lakukan pembersihan, jangan sampai terlalu tinggi rumput-rumput ini sehingga mengalahkan pada batang kopi kita.
Setiap hari saya harus melakukan pembersihan seperti ini. Kan pun kita itu terjaga, kerapiannya terjaga, kesehatannya khususnya pada batang kopinya, agar kita diberi kelebihan ataupun hasil yang maksimal, sehingga dalam merawat kopi selama 1 tahun kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Cokolan seperti ini jika kita buang, nah ini juga pengganggu ranting produktif ataupun tunas produktif yang kita pelihara di atas ini. Ayo kita bersihkan lagi. Lakukan, jangan tergesa-gesa. Sesuaikan waktu yang kita miliki. Selama waktu kita luang, sempatkan kita ke kebun. Jangan sampai sesibuk apapun pekerjaan kita, kebun kita itu tidak ditengok dan tidak kita lihat, apalagi tidak kita rawat, maka rugi sekali. Kebun yang dibiarkan saja maka tidak akan pernah menghasilkan. Jika kebun kita rawat, insya Allah perawatan yang maksimal, kebun tersebut juga akan memberikan hasil kepada kita maksimal juga, memberikan hasil yang maksimal juga. Sayangi kebun kita, maka kebun kita itu akan menyayangi pada kita ya. Jadi kategori saling menyayangi dan saling mengasihi itu tidak hanya kepada sesama manusia saja. Upayakan kita melakukan cinta kasih sayang itu kepada semua makhluk. Selama makhluk itu ciptaan Allah, ciptaan ilahi, nah, kita harus sayangi, dengan catatan makhluk-makhluk tersebut tidak mengganggu kepada kita atau merugikan pada kita. Ya, sekian ini karena kami akan berangkat kerja ya, sambil menunggu sarapan pagi, tengok kebun sebentar untuk melihat-lihat kebun dan merawat kebun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.